I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afri Rahmatia Moha dari kelas 4D. Baiklah, saya akan mengawali membacakan materi kelompok 7 yang berjudul Pancasila sebagai dasar-dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana yang sudah dibacakan tadi mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan. Hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan transformasi sosial menuju masyarakat. Informasi yang beretika dan demokratis bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa keadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Siti Irti Asman Marada ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu dan pengetahuan teknologi. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan iptek. Menurut Kailam 2000 bahwa Pancasila merupakan salah satu dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek, yaitu pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan pencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak.
Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan berdasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan adil dan kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Harahim. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Menurut Syahril Syabrina, 2003 harus memperhatikan konsep sebagai berikut, yaitu 1. Pancasila sebagai kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai Pancasila harus dilakukan kerangka berpikir yang objektif. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan nasional semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan oleh kita semua. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Prosesnya yaitu nasional tidak terlepas dari kontrol-kontrol nilai Pancasila. Keempat, yaitu Pancasila merupakan etos pembangunan nasional untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia, masa depan diciptakan, misi pengalaman Pancasila secara konsisten. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmoli. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Prof. Wahyudi Setiawan dalam dikti 2016 sampai 2017 dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Yang pertama-tama itu ada sila pertama yang berkaitan tentang ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Itu adalah sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya ujiannya itu seperti manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk berbuat kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi ini. Yang kedua yaitu ada sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Kemudian ada sila ketiga, yaitu tentang persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya. Kemudian itu ada sila keempat. Nah, sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Kemudian ada juga sila kelima.
Nah, sila kelima ini yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Baiklah, itulah materi diskusi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanata Putri Pakaya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang memang merupakan kebutuhan tersendiri bagi kelompok manusia yang menginginkan kemajuan mutlak. Harus memiliki dua hal tersebut: kepemilikan iptek untuk memudahkan kehidupan manusia dalam mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut harus diiringi dengan cara menggunakannya yang tepat. Realitas yang didapatkan kepemilikan terhadap iptek sering disalahgunakan, sehingga justru mendehumanisasikan manusia itu sendiri. Hal ini justru sering dilakukan oleh para pahlawan dan teknokrat. Padahal apapun hasil dari iptek mestinya dapat dipertanggungjawabkan akibatnya, baik pada masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Dalam kondisi seperti ini, maka diperlukan suatu platform yang mampu dijadikan sebagai ruh bagi pengembangan iptek di Indonesia. Bangsa Indonesia dalam seluruh dimensi hidupnya, termaksud di bidang iptek, tergantung pada kuat tidaknya memegang ruh bangsanya, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila Pancasila, haruslah merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, dan serta sebagai asas moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam sila-sila Pancasila, sebuah sistem etika, diantaranya Kailan 2000 halaman 45. Yang pertama ada di bagian A, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini dapat mengkomplementasikan ilmu pengetahuan yang mempertimbangkan rasional antar akal, rasa, dan kehendak, sehingga dapat menempatkan manusia di alam semesta, bahkan sebagai pusatnya melalui sebagian yang sistematis dari alam yang diolahnya. Bagian B, sila kemanusiaan bersaingan yang adil dan beradab. Pada sila ini memberikan dasar moralitas bagi manusia dalam mengembangkan iptek. Iptek adalah salah satu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan demi kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mangindan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. C. Sila Persatuan Indonesia memberikan rasa kesadaran akan nasionalisme dari bangsa Indonesia akan sumbangsinya iptek, sehingga dapat terjalinnya rasa terpelihara persaudaraan dan persahabatan antar daerah, dan itu semua karena faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal yang mendasar adalah dalam pengembangan iptek didasarkan atas kepentingan demokrasi. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam pengembangan iptek dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dalam bersikap serta terbuka dan mendapatkan masukan, kritik, saran yang membangun. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.
keseimbangan keadilan antar dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini menegaskan peran Pancasila sebagai sumber nilai dalam pengembangan IPTEK adalah pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena bisa jadi pengembangan IPTEK tidak sesuai dengan keyakinan religiusnya. Tetapi hal tersebut tidak usah dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, IPTEK merupakan yang menghomogenisasikan budaya sehingga dapat mempersatukan masyarakat dan memperkokoh pembangunan dan identitas nasional. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan IPTEK harus merata ke semua lapisan masyarakat karena pendidikan adalah tuntutan masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan IPTEK harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai salah satu prinsip keadilan. Hal yang lain bahwa meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK dapat dirinci sebagai berikut, yaitu 1. Pengembangan IPTEK yang lebih menyangkut manusia haruslah menghormati martabat manusia. 2. IPTEK seharusnya harus meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Ketiga, pengembangan IPTEK hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, ataupun global. 4. IPTEK harus terbuka untuk masyarakat dan memiliki dampak langsung dalam kondisi hidup masyarakat. Kelima, IPTEK hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Triani. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu notif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan IPTEK sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan IPTEK kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dua, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian sistematik dan dari alam semesta yang diolahnya. Ketiga, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemampuan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati Ake. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. 4. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik. Dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. 5. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. 6. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas yang dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia melalui kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum material dan dari pembentukan peraturan perundang-undangan semestinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci. Dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu filsafat Pancasila dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana sejak 18 Agustus 1945 secara epistemologis Pancasila dikaji oleh para ahli dan juga diuji berbagai peristiwa-peristiwa yang mencoba merongrong kemerdekaan dan ketuhanan Republik Indonesia. Secara epistemologi dan kenegaraan, Pancasila telah menunjukkan ketangguhannya hingga pada saat ini.
Pengujian secara kognitif telah dilakukan oleh para ahli dengan berbagai pendekatan, di mana berbagai pendekatan dilakukan oleh para ahli untuk membuktikan filsafat Pancasila diterima sebagai metode epistemologis Pancasila. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, aku tahu bahwa aku tidak tahu bahwa ada semesta adalah fisiokimis, biotik, psikis, dan human akibat ketidaktahuanku. Aku diperlakukan sebagai dia. Pemberlakuan sebagai dia tidak sesuai dengan martabat manusia. Yang kedua, aku tahu bahwa aku harus tahu. Akibat ketidaktahuanku, maka aku diperlakukan sebagai kamu. Pemberlakuan aku sebagai kamu sesuai dengan martabat manusia. Sebab ada aku sebagai manusia adalah ada bersama dengan sesama manusia berdasarkan cinta kasih. Yang ketiga, aku tahu bahwa aku bersama dengan ada kamu. Akibat ada aku bersama kamu, maka kerinduanku adalah sama dengan kerinduanmu. Kerinduanku sama dengan kerinduanmu adalah kerinduan akan harmoni. Yang keempat itu, aku tahu bahwa kerinduan akan hari ini adalah kerinduan abadi. Kerinduan abadi adalah kerinduan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, aku tahu bahwa kerinduan akan harmoni mengharuskan aku memperlakukan kamu dengan cinta kasih. Kerinduan aku harmoni tidak terjadi dalam hubungan aku, dia atau mereka. Hubungan aku dia adalah hubungan aku dengan bukan manusia. Oleh karenanya, yang keenam itu, aku tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah tuntunan menuju kerinduan akan harmoni. Baiklah, itulah profesi epistemologi Pancasila atas merupakan landasan keilmuan Indonesia secara etimologis, kosmologis maupun ekologis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Niza Sulistiana ingin melanjutkan materi dari teman saya. Secara historis, epistemologis Pancasila terbentuk dari akulturasi budaya yang telah berlangsung sejak ratusan abad. Akulturasi budaya ini meliputi juga perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada di Nusantara. Proses akulturasi setiap individu warga kebudayaan Indonesia berhadapan dengan perangkat item trace, kompleks kultural, dan aktivitas dunia. Pendekatan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai awal epistemologis Pancasila telah dihadapkan pada berbagai cabang ranting dan tangkai ilmu empiris analitis, ilmu historis hermeneutis, dan ilmu-ilmu kritis. Manusia mencari kebenaran lewat filsafat dan menyelidik secara ilmiah. Pencarian kebenaran pada hakikatnya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rohani atau hasrat ingin tahu, karena manusia senantiasa mencari kebenaran demi tuntutan dan tujuan rohaninya. Proses pengembangan iptek secara normatif dan teoritis ilmiah adalah lewat kelembagaan pendidikan formal. Kelembagaan pendidikan merupakan tempat untuk proses belajar dan proses penelitian pengembangan iptek. I knew I put you first, and for you, girl.